Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Wulandari dari kelas 10 DKV, nomor absen 32. Oke teman-teman, jadi saya akan mempresentasikan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Bagi kalian yang gak tahu apa itu VOC, jadi VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie adalah sebuah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang sekitar pada abad ke-17-an itu menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Oke teman-teman, jadi kedatangan Belanda itu ke Banten awalnya hanya untuk melakukan perdagangan. Namun dengan potensi alam yang dimiliki oleh Banten, dan saat itu Banten merupakan pelabuhan yang ramai, maka Belanda dengan kongsi dagang VOC hendak menguasai Banten sehingga menimbulkan perlawanan dari Kesultanan Banten. Oke, kita next. Asal usul VOC. VOC sendiri atau Verenigde Oostindische Compagnie. Awalnya VOC adalah gabungan umum dari General Verenigde Koninklijke Oost-Compagnie atau Persatuan Umum Persekutuan Dagang Hindia Belanda. VOC sendiri didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam. Sebelum VOC berdiri rentang tahun 1598 hingga 1602, Belanda telah memiliki 65 kapal dari jumlah sebelumnya yaitu 22 kapal. Tujuan didirikannya VOC adalah untuk mewadahi para pedagang, menghindarkan para pedagang dari persaingan yang tidak sehat, dan melindungi para pedagang dari intervensi pedagang lain seperti pedagang Portugis, Arab, Cina, dan Inggris. Oke teman-teman, buat yang nggak tahu, VOC sendiri punya hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Yang pertama, hak mengadakan perjanjian dengan negara lain tanpa melalui persetujuan raja atau ratu Belanda. Kedua, hak membuat dan mengedarkan uang sendiri. Ketiga, hak menyusun dan memiliki angkatan laut serta angkatan darat sendiri yang dapat bertindak tanpa harus tunduk kepada kerajaan Belanda. Yang terakhir, keempat, hak menyatakan perang dengan negara atau kerajaan lain tanpa harus meminta persetujuan dengan raja atau ratu Belanda. Oke, next, kondisi, posisi, dan kedudukan Banten. Kondisi geografis Banten pada awal abad ke-16, Banten sendiri terletak di pertengahan teluk yang memiliki lebar sekitar 3 mil dan panjang sekitar 850 depa, serta dari tepi laut memiliki panjang sekitar 400 depa. Pusat kota terletak pada lapangan raja atau alun-alun yang disebut Paseban dengan masjid dan pasar di sekitarnya. Jalan-jalan dibuat simetris, membentuk palang silang yang sempurna. Banten memiliki luas sekitar 10.000 km persegi. Wilayah yang tidak lebih luas dari sebuah kabupaten besar yang ada di Perancis. Wilayah Banten membentang dari Tangerang sampai Tulang Bawang dan dari Pelabuhan Ratu sampai Silebar dengan jumlah penduduk sekitar 80.000 sampai 100.000 orang pada penghujung abad ke-16. Belanda menggambarkan bahwa Banten memiliki luas hampir sama dengan Amsterdam kuno. Selain itu, Belanda menggambarkan bahwa Banten terletak pada dataran kosong di kaki perbukitan. Untuk sampai ke Banten,
Diperlukan jarak tempuh sekitar 25 mil antara Jawa dan Sumatera. Pada kedua sisi kota mengalir sungai, di mana salah satu dari sungai itu mengalir ke kota. Dalam hal politik, di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, mampu menjaga stabilitas politik. Hubungan Kerajaan Banten dengan kerajaan lain di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Mataram dan Cirebon, terjalin dengan baik. Hubungan antara Banten dengan kerajaan lain di Pulau Jawa tidak sejalan dengan hubungan antara Banten dengan Belanda. Berkali-kali Sultan Ageng Tirtayasa menentang Belanda, terutama VOC. Hubungan antara Banten dengan Mataram yang pada awalnya sering mengalami ketegangan karena Mataram hendak menjadikan Banten sebagai daerah bawaannya, mulai menjadi kurang baik lagi ketika Amangkurat II menandatangani perjanjian dengan VOC. Hal tersebut sama seperti ketika Cirebon bekerja sama dengan VOC pada 1681. Pada akhirnya, hubungan baik antara Banten dengan kerajaan-kerajaan lain terganggu dengan kehadiran VOC. Oke, kita ke slide selanjutnya. Penyebab perlawanan Banten terhadap Verenida Ostendisa Company. Oke, penyebab yang pertama, Banten sebagai kesultanan memiliki potensi geografis dan potensi alam yang membuat para pedagang Eropa khususnya hendak menguasai Banten. Yang kedua, karena letaknya yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara setelah Portugis mengambil alih Malaka pada tahun 1511. Ketiga, potensi alam yang dimiliki Banten pun merupakan daya tarik tersendiri, di mana Banten adalah penghasil lada terbesar di Jawa Barat dan penghasil beras dengan dibukanya lahan pertanian dan sarana irigasi oleh Sultan Ageng Tirtayasa. 4. Potensi alam dan letak geografis. VOC memerlukan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat pertemuan. Letak Belanda yang jauh dari wilayah Nusantara menyulitkan Hiren 17 untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan. Dengan pertimbangan tersebut, Banten dipilih sebagai Rendezvous, yaitu pusat pertemuan, di mana pelabuhan, kantor-kantor dapat dibangun, dan fasilitas-fasilitas pengangkutan laut dapat disediakan. Keamanan terjamin dan berfungsi dengan baik. Untuk dapat menguasai Banten, langkah yang digunakan oleh Verenida Ostendise Company adalah dengan memblokade akses menuju ke pelabuhan Banten dengan tujuan memperlemah sektor perekonomian Banten. Kapal-kapal asing yang hendak berdagang di Banten dicegat oleh Belanda. Selain itu, kapal-kapal yang telah berdagang di Banten pun dicegah oleh Belanda, sehingga pelabuhan Banten mengalami penurunan aktivitas perdagangan dan kegiatan perekonomian terganggu. Menyikapi hal tersebut, Banten mengadakan perlawanan dengan menyerbu dan merampas kapal-kapal Belanda yang bernaung di bawah VOC. Akan tetapi, Verenida Ostendise Company menggunakan siasat lain, yaitu dengan memberikan hadiah menarik dan berupaya memperbarui perjanjian tahun 1645. Akan tetapi, hal tersebut ditolak oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, slide selanjutnya. Oke.
Munculnya kembali perlawanan Banten dan politik adu domba Verenida Oostindische Company. VOC mempersulit kedudukan Banten. Puncaknya adalah ketika Amangkurat II menandatangani perjanjian dengan VOC. Selain itu, Cirebon dan Mataram pun berada di bawah kekuasaan VOC pada tahun 1681. Maka posisi Banten pun semakin terjepit. Putra Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Pangeran Gusti dan Pangeran Arya Purbaya, mendapatkan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ini diketahui oleh wakil Belanda di Banten, yang kemudian mendekati dan menghasut Pangeran Gusti untuk mencurigai ayahnya dan saudaranya sendiri. Pada hari itu, Pangeran Gusti pergi ke Mekah dengan meninggalkan kekuasaannya. Sekembalinya Pangeran Gusti, kekuasaan yang dimiliki oleh Pangeran Purbaya semakin meluas hingga membuat Sultan Aji pun iri. Hal tersebut yang dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba antara Sultan Haji dengan ayahnya sendiri. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memadamkan dan memperlemah kekuatan Banten. Oke, segitu aja. Terima kasih. Sekian. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang melihat video saya. Dan oke, bye. See you. Thank you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.